Go Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. Perkenalkan, nama saya M. Dwi Cahya dari kelas SI 5F. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang web engineering. Web engineering adalah suatu proses yang digunakan untuk pengembangan aplikasi berbasis web atau lebih lanjutnya proses yang digunakan untuk pengembangan aplikasi web yang berkualitas tinggi. Selanjutnya yaitu ada tujuan web engineering. Tujuan web engineering yaitu berfokus pada metodologi, teknik, dan alat yang merupakan dasar pengembangan application atau web aplikasi yang mendukung desain, pengembangan, evolusi, dan evaluasi yang mereka lakukan. Pengembangan aplikasi web memiliki karakteristik tertentu yang membuatnya berbeda dari perangkat lunak tradisional, sistem informasi, atau pengembangan aplikasi komputer. Selanjutnya yaitu ada fungsi web engineering. Web engineering merupakan multidisiplin yang memiliki fungsi dan mencakup kontribusi dari berbagai bidang seperti analisis dan desain sistem, software engineering, rekayasa hypermedia atau hypertext, requirements engineering, interaksi manusia komputer, user interface atau UI, teknik informasi, pengindeksan dan pengambilan informasi, pengujian, pemodelan dan simulasi, proyek manajemen serta desain grafis dan presentasi. Selanjutnya yaitu ada beberapa layer-layer yang terdapat pada web engineering, yaitu di sini ada 3. Yang pertama ada proses, yang kedua ada method, dan yang ketiga yaitu ada tools dan teknologi. Proses. Model proses web engineering merupakan filosofi agile development dengan pendekatan rapid development cycles. Meskipun telah menggunakan rapid development cycles yang lebih dominan ke dalam proses, masih penting untuk menganalisa masalah, mengembangkan desain, implementasi yang harus diproses secara incremental, dan testing. Aktivitas framework juga harus didefinisikan terlebih dahulu dalam proses, yaitu sini ada 4. Yang pertama ada mencakup perubahan atau sadar akan perubahan. Yang kedua yaitu memberikan dorongan kerja dan kreativitas untuk staf pengembang dan menguatkan interaksi dan komunikasi kepada seluruh stakeholder web aplikasi. Yang ketiga yaitu membangun sistem menggunakan tim pengembang yang kecil. Dan yang keempat yaitu menegaskan atau menekankan evolution atau incremental development menggunakan short development cycle. Selanjutnya yang kedua yaitu method. Metode dari web engineering meliputi sekumpulan technical text yang memungkinkan web engineer untuk mengerti, memahami karakteristik, dan membangun web aplikasi berkualitas tinggi. Adapun metode-metode yang tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut. Nah, di sini ada 4. Yang pertama yaitu ada metode komunikasi, yang kedua metode analisis kebutuhan, yang ketiga metode desain, dan yang keempat yaitu metode testing. Metode komunikasi. Metode komunikasi antara web engineer dan para stakeholder web aplikasi lainnya. Komunikasi sangat penting terutama pada saat pembangunan dan evaluasi web aplikasi. Yang kedua yaitu ada metode analisis kebutuhan. Menyediakan dasar sari pemahaman web aplikasi, fungsi-fungsi yang dapat disediakan untuk user dan interaksi yang terjadi pada sistem web aplikasi. Selanjutnya yaitu metode desain.
Nah, di sini metode desain meliputi seluruh teknik desain seperti isi dari web aplikasi, aplikasi dan arsitektur informasi, desain interface, dan struktur navigasi. Selanjutnya, yaitu ada metode testing. Formal review dari isi dan model desain dan teknik testing yang ditunjukkan untuk komponen level dan arsitektural isu, navigation testing, usability testing, security testing, dan configuration testing. Selanjutnya, yang ketiga yaitu tools dan teknologi. Tools mencakup deskripsi isi dan bahasa yang digunakan seperti HTML, VRML, dan XML. Bahasa pemrograman misalnya Java, browser, multimedia, tools, server utility tools, database connectivity tools, dan masih banyak lagi. Adapun beberapa proses web engineering yaitu di sini ada 5. Yang pertama customer communication, yang kedua planning, yang ketiga modeling, yang keempat construction, dan yang kelima development. Customer communication digolongkan menjadi 2 teks yaitu business analysis dan formulation. Business analysis mendefinisikan bisnis atau organisasi konteks untuk web aplikasi. Formulation adalah requirement gathering yang melibatkan seluruh stakeholder. Tujuannya, customer communication adalah untuk mendeskripsikan masalah web aplikasi yang akan dicari pemecahan masalahnya. Selanjutnya, yaitu planning. Planning merupakan kegiatan yang digunakan untuk menghitung biaya proyek pembuatan aplikasi berbasis web, estimasi jumlah pengembangan, evaluasi resiko, pembangunan proyek, dan mendefinisikan jadwal pengembangan untuk versi selanjutnya. Ini jika diperlukan. Selanjutnya yaitu perbedaan web engineering dengan web designer. Web engineering adalah proses yang digunakan untuk membuat aplikasi web berkualitas tinggi, sedangkan web designer merupakan mendesain secara visual yang diterapkan kepada media digital, yaitu website. Contoh selanjutnya yaitu ada contoh dari web engineering. Sebagai contoh, misalnya seorang web engineer akan memahami cara membuat aplikasi web, sedangkan seorang desainer web hanya akan dapat membuat situs web statis. Adapun beberapa contohnya adalah seperti Twitter, Facebook, Tweetbox, Turstext, dan masih banyak lagi. Jadi kesimpulannya adalah web engineering merupakan suatu bidang yang secara khusus ditargetkan untuk pengembangan, penerapan, dan pemeliharaan yang sukses dari sistem berbasis web besar dan kompleks. Baiklah, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.